Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Elsaf. Dan maaf kalau misalkan aku baru upload video ya. Oke, mungkin hari ini aku pengen bahas tentang sebuah teori konspirasi yang dimana ini juga pernah dibahas oleh youtuber-youtuber lain kan ya pastinya ya kan. Dan aku pengen bahas salah satu kartun serial animasi maksudnya apa sih? Serial animasi paling ikonik dalam sejarah televisi dunia, yaitu bernama The Simpsons. Dan aku sebelumnya pingin minta maaf dulu kalau misalkan nantinya penyebutan bahasa Inggrisku rada elek ya, karena aku nggak bisa bahasa Inggris ya iso sih. Tapi titik-titik lah ya. Oke lah, mungkin itu aja ya. Kita langsung aja, nggak usah terlalu banyak basa-basi. Berikut ini adalah ceritanya. The Simpsons diciptakan oleh Matt Groening. The Simpsons itu pertama kali muncul sebagai bagian dari acara The Trash Ullman Show pada 19 April 1987. Mereka itu awalnya muncul dalam bentuk kartun pendek sebelum akhirnya mendapatkan slot sendiri di saluran Fox sebagai serial animasi prime time pertama pada 17 Desember 1989. Dari awalnya sebagai kartun pendek yang sederhana, The Simpsons itu berkembang menjadi fenomena budaya yang mempengaruhi generasi saat itu. Dan cerita-ceritanya itu berpusat di sekitar keluarga Simpson yang terdiri dari Homer, Marge, Bart, Lisa, dan juga Maggie. Serta juga berbagai warga di kota Springfield yang menjadi latar cerita dari serial ini. Serial ini juga tidak hanya menjadi salah satu yang terpanjang dan paling populer dalam sejarah televisi Amerika, tetapi juga meraih berbagai penghargaan termasuk 34 penghargaan Emmy dan dikenal sebagai humor satirnya yang sangat tajam. Dan di setiap serialnya, The Simpsons itu mampu mengajarkan kritik sosial, politik, dan juga budaya dengan cara yang unik dan juga menghibur. Dalam perjalanan lebih dari 3 dekade ini ya, The Simpsons itu telah berkembang ke berbagai aspek budaya populer dunia. Mereka tidak hanya mempengaruhi televisi dan juga animasi, tetapi juga musik, literatur, dan juga bahkan politik. Dan di tengah perjalanan yang penuh dengan prestasi ini, The Simpsons itu tetap menjadi tolak ukur bagi animasi yang bisa dibilang itu cerdas, lucu, dan juga berani. Dengan kesuksesan mereka yang bisa dibilang sangat luar biasa itu, ya kan ya, ternyata banyak juga orang-orang yang mengkaitkan kartun ini dengan teori-teori konspirasi yang aneh dan juga serem. Untuk itu tetap stay, jangan di-skip. Kita akan menggali lebih dalam tentang fenomena yang menarik dari teori konspirasi, dari sisi teori konspirasi yang melibatkan salah satu serial animasi paling ikonik sepanjang masa ini. Meskipun serial ini tuh terkenal dengan humor satirnya yang tajam dan narasi komedi yang brilian, banyak orang percaya bahwa The Simpsons itu memiliki kemampuan aneh untuk memprediksi berbagai peristiwa di dunia yang mungkin bisa dibilang signifikan, bahkan sebelum peristiwa itu benar-benar terjadi. Dan pertanyaannya, apakah kartun ini sengaja dibuat untuk memberikan kode peristiwa masa depan? Mari kita sama-sama menelusuri klaim-klaim ini untuk mencari jawabannya. Yang pertama ada prediksi politik dan juga sosial. Jadi The Simpsons itu telah memprediksi peristiwa politik dan sosial yang terjadi di dunia nyata. Contoh yang paling mencolok adalah pada saat ada episode Back to the Future yang ditayangkan pada tahun 2000. Dan dalam episode ini, Lisa Simpson itu diceritakan sebagai Presiden Amerika Serikat di masa depan yang mengikuti masa kepresidenan yang kontroversial oleh seorang tokoh berambut kuning. Nah, dari sini tuh banyak yang menghubungkan prediksi ini tuh dengan kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2016. Memang aneh sih ini. Namun ya, seberapa kuat hubungan ini? Apakah ini hanya kebetulan atau mungkin terkait dengan tema umum dari satir politik yang sering kali mungkin digunakan dalam The Simpsons untuk mengomentari tren dan juga keadaan politik pada saat itu.
Untuk melengkapi analisis ini, aku juga sudah mengeksplorasi, kita sama-sama mengeksplorasi episode-episode lain yang telah dianggap memprediksi atau merujuk pada peristiwa-peristiwa masa depan. Mungkin seperti peristiwa serangan teroris atau mungkin soal perkembangan sosial pada saat itu. Siapa tahu ada pola atau motif yang dapat ditemukan di balik klaim-klaim tersebut. Selanjutnya mari kita telusuri klaim bahwa The Simpsons mengandung pesan tersembunyi atau simbolisme yang dapat diinterpretasikan secara konspiratif. Teori-teori ini tuh seringkali menyoroti penggunaan simbol-simbol tertentu atau referensi tersembunyi dalam karakter, latar belakang, atau dialog dari serial ini. Beberapa pengamat itu mengklaim adanya simbolisme masonik. Kalau teman-teman nggak tahu ya masonik itu apa, jadi masonik itu sesuatu yang merujuk atau ada keterkaitan dengan simbol-simbol Freemason. Nanti kita bahas soal Freemason ini ya. Nah, balik lagi ke cerita yang tadi ya. Jadi ada pengamat yang mengklaim bahwa serial The Simpsons itu memiliki pesan yang dalam soal simbol masonik dan kayak ada penggambaran karakter atau tata letaknya itu sengaja ditaruh di adegan tertentu dalam pembuatan serial tersebut. Itu yang membuat cukup aneh dalam kartun ini gitu. Itu kata pengamat itu ya. Terus kemudian mari kita coba bahas teori menarik lainnya ya. Ini teori yang sudah banyak beredar di Ini teori yang sudah banyak beredar di kalangan penyuka kartun ini, yaitu sebuah teori konspirasi bahwa pembuat The Simpsons itu memiliki pengetahuan atau akses informasi yang memungkinkan mereka untuk memprediksi atau menggambarkan peristiwa di masa depan. Klaim ini juga seringkali melibatkan spekulasi tentang koneksi yang mungkin dimiliki ya para pembuat serial dengan sumber-sumber informasi yang tidak terbuka untuk umum, ya bisa dibilang rahasia gitu kan ya. Nah, ini mungkin terakhir ya. Kali ini aku akan mencoba melakukan analisis kritis terhadap bukti-bukti yang ada. Kita akan mengeksplorasi sejauh mana klaim ini didukung oleh fakta-fakta yang ada dan sejauh mana kita bisa mengandalkan penjelasan rasional atas kemungkinan kejadian semacam inilah. Dan salah satu contohnya itu adalah adanya keterkaitan dengan kejadian tragis dan juga bencana alam. Kita akan melihat keterkaitan The Simpsons dengan kejadian tragis dan bencana alam. Ada banyak pengamat itu pernah menyoroti beberapa episode-episode tertentu yang diklaim itu memprediksi atau meramalkan peristiwa yang mengejutkan dalam sejarah. Seperti contohnya ya kayak serangan teroris atau bencana lingkungan gitu. Dan itu bener-bener kayak kamu itu ngelihat kartun sebelumnya terus itu terjadi di masa depan kayak gitu-gitulah ya. Menurut sudut pandangku dalam menghadapi klaim-klaim semacam teori-teori di atas itu, kita harus mengambil sikap skeptis yang sehat. Meskipun mungkin ada adegan atau dialog yang tampak mirip dengan kejadian nyata atau aslinya gitu kan ya. Ya intinya kita nggak usah terlalu percaya lah ya dengan kebetulan-kebetulan ini. Ini adalah kesimpulan poin dari apa yang bisa aku jelaskan dari tadi gitu kan ya. Menurutku itu The Simpsons itu adalah bukan hanya sebuah serial animasi, tetapi juga sebuah fenomena budaya yang telah mempengaruhi dan juga menghibur jutaan penonton di seluruh dunia. Nah, dalam menghadapi klaim-klaim teori konspirasi yang melibatkan serial ini, kita itu harus mempertahankan sikap kritis dan analitis yang sehat. Wih, bahasannya kayak ngono ya. Penting untuk tidak terlalu jauh terbawa dengan spekulasi atau interpretasi itu kan ya, imajinasi kalian yang berlebihan gitu. Tetapi juga kita tetap harus menghargai kreativitas dan kecerdasan dalam pengelolaan materi dalam pembuatan serial ini. Ya intinya kayak kita menghargai pembuatnya gitu kan ya. Mungkin kalau misalkan aku menjelaskan teori-teori konspirasi atau kebetulan-kebetulan konspirasi soal The Simpsons itu sangat banyak ya. Dan aku nggak bisa merangkum semuanya karena terlalu banyak gitu. Aku hanya memilih berapa tadi, 2 atau 3 aja ya. Ya cuman itu aja gitu kan ya. Tapi aku pengen tahu dari sudut pandang kalian yang nonton ini itu seperti apa. Menurut kalian, serial animasi ini tuh di pandangan kalian tuh seperti apa? Silakan kalian komentar di bawah ini gitu. Kalau aku sih jujur ya, kalau aku sendiri ya, aku nggak terlalu percaya dengan sesuatu yang kebetulan gitu aja. Tapi kalau dipikir-pikir ya, itu kartun kan sudah lama dibuat ya. Terus itu jangkanya pembuatan kartun itu dengan kejadian yang
hampir sama dengan kartun itu tuh jauh banget. Jadi kayak seolah-olah itu orang yang membuat serial animasi ini tuh sudah ada di tahun ini gitu loh. Terus dia itu kembali ke masa lalu untuk membuat kartun The Simpsons itu. Itu banyak juga kejadian. Tapi aku ya sekali lagi ya, aku nggak mau terlalu skeptis, terlalu berlebihan gitu kan. Ya mungkin kalau dari sudut pandangku ya, aku nggak bisa komentar banyak sih ya. Karena di sini itu ada kemungkinan gitu. Dan aku nggak bisa menjelaskannya. Ya mungkin ada di antara teman kalian, mungkin ada di antara kalian yang bisa menjelaskan ini semua. Meskipun nggak harus benar juga sih, itu kan pendapat, opini itu bebas lah ya. Mungkin itu aja ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, dan jangan lupa subscribe kalau misalnya kalian belum subscribe gitu kan ya. Silakan kritik atau saran kalau misalkan aku ada yang salah gitu kan ya, maaf kalau kata-kataku masih belibet dan terlalu cepat, aku masih belajar. Dan terima kasih sudah nonton El Kasus episode ke-47 atau 48 ini, aku nggak tahu, lali lare ya. Terus jangan lupa kalian juga ikuti rare Instagramku Dengi Soriki, pengikutnya 1000 berapa, itu pun ada sebagian yang aku beli gitu kan ya. Dulu rek gitu. Sayang banget kalau misalkan aku ngebuang akun Instagramku itu kan. Dulu aku buat akun Instagram. Akun Instagram. Terus dari ngono aku penasaran kan ya, pengen nyoba tuku di Shopee kuono gitu kan. Terus akhirnya ya kebeli lah. Kita kebeli. Terus naik berapa gitu, cuman turun berapa orang aja gitu kan ya. Pengikutnya juga semua Indonesia, tapi itu beli rek. Tapi akunku yang asli itu pengikutnya itu ada 600 berapa gitulah. Ya gitulah. Ya jadi aku emang mau tak hapus, mau buat akun lagi, jadi ya udah biarin, yang penting aku udah jujur. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus. Jangan lupa ikuti aku ya. Dukung dengan cara subscribe dan ikuti Instagramku di bawah ini. Linknya ya wis tak taruh di ngisor. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Aku mulai masih Rono ini soalnya ono uang di ngarep. Aku tiba-tiba motorku dicolong uang rek. Oke.